Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ekonometri ingin mempresentasikan tentang kesalahan baku dalam regresi linear sederhana. Ada anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Awa Ahmad Zulfaron, yang kedua Maria Ulfa Khosana, yang ketiga Imelda Dastania Pradani, yang keempat Jessica Dwi Emalia, yang kelima Zulia Indri Andraini. Salah satu proses dalam analisis regresi adalah menentukan ketepatan persamaan estimasi yang dihasilkan untuk mengestimasi nilai variabel tak bebas dengan metode kuadrat terkecil, menentukan ketepatan perkiraan konstanta A, dan menentukan ketepatan perkiraan koefisien regresi. Besarnya kesalahan baku estimasi menunjukkan ketepatan persamaan perkiraan untuk menjelaskan nilai variabel tak bebas yang sebenarnya. Semakin kecil nilai kesalahan baku estimasi menunjukkan semakin tingginya ketepatan persamaan perkiraan yang dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel tak bebas yang sesungguhnya. Dan sebaliknya, semakin besar nilai kesalahan baku estimasi menunjukkan semakin rendahnya ketepatan persamaan perkiraan yang dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel tak bebas yang sesungguhnya. Adapun untuk mengetahui ketepatan persamaan estimasi, digunakan kesalahan baku estimasi atau kita sebut standard error of estimate. Kesalahan baku estimasi dinotasikan dengan simbol SE dan diperoleh dari variannya, yaitu SE kuadrat sama dengan sigma EI kuadrat per N-2. Untuk pembuktiannya yaitu YI sama dengan A tambah BXI tambah EI, lalu jumlahkan untuk seluruh observasi. YI sama dengan NA tambah B sigma XI tambah sigma EI. Karena sigma EI sama dengan 0, maka sigma YI sama dengan NA tambah B sigma XI bagi dengan N. Y bar sama dengan A tambah B X bar. YI dikurang Y bar sama dengan A tambah BXI tambah EI dikurang dengan A tambah BX bar. YI dikurang Y bar sama dengan A min A ditambah BXI dikurang X bar tambah EI. Jika YI sama dengan YI dikurang Y bar dan XI sama dengan XI dikurang X bar, maka YI sama dengan BXI tambah EI dan EI sama dengan YI dikurang BXI. Sehingga kesalahan baku estimasi dapat dicari. YI sama dengan A tambah BXI tambah elemen I, Y bar I, dan sama dengan A tambah BX bar I tambah elemen bar I. Lalu dikurangkan sehingga menjadi YI dikurang Y bar I, YI bar sama dengan A dikurang A tambah B XI dikurang B X bar I tambah elemen I dikurang X bar I dikurang elemen bar I. YI dikurang Y bar I sama dengan BXI dikurang BX bar I tambah elemen I dikurang elemen bar I. YI sama dengan BXI tambah elemen I dikurang elemen bar I. EI sama dengan YI dikurang BXI. EI sama dengan BXI tambah elemen I dikurang elemen bar I dikurang BXI. EI sama dengan elemen I dikurang elemen bar I dikurang B dikurang B yang besar XI, lalu dikuadratkan dan jumlahkan sehingga
sigma E kuadrat sama dengan sigma elemen I dikurang elemen bar I kuadrat dikurang B min B X I kuadrat dikurang 2 B min B X I elemen I kurang elemen bar I. Sigma E I kuadrat sama dengan sigma dari elemen I dikurang elemen bar I kuadrat dikurang dengan sigma X I kuadrat B min B kuadrat dikurang 2 B min B sigma X I elemen I min elemen bar I. Sigma E I kuadrat sama dengan sigma elemen I dikurang elemen bar I kuadrat dikurang sigma X I kuadrat B min B kuadrat dikurang 2 B min B sigma X I elemen I dikurang elemen bar I. Sigma dalam kurung elemen I dikurang elemen I bar kuadrat sama dengan sigma dalam kurung elemen I kuadrat dikurang 2 elemen I dikurang elemen I bar ditambah elemen I bar kuadrat. Sigma dalam kurung elemen I dikurang elemen I bar kuadrat sama dengan sigma dalam kurung elemen I kuadrat dikurang 2 elemen I kuadrat per N ditambah elemen I kuadrat per N. Sigma dalam kurung elemen I dikurang elemen I bar kuadrat sama dengan sigma dalam kurung elemen I kuadrat dikurang 2 elemen I kuadrat per N. Epsilon sigma dalam kurung elemen I dikurang elemen I bar kuadrat sama dengan sigma epsilon dalam kurung elemen I kuadrat dikurang 1 per N sigma epsilon dalam kurung elemen I kuadrat. Karena epsilon dalam kurung elemen I kuadrat sama dengan rho kuadrat, maka epsilon sigma dalam kurung elemen I dikurang elemen I bar kuadrat sama dengan N rho kuadrat dikurang 1 per N rho kuadrat. Epsilon sigma dalam kurung elemen I dikurang elemen I bar kuadrat sama dengan N rho kuadrat dikurang rho kuadrat. Epsilon sigma dalam kurung elemen I dikurang elemen I bar kuadrat sama dengan dalam kurung N dikurang 1 rho kuadrat. Karena dalam kurung B kecil dikurang B besar kuadrat sama dengan rho kuadrat per rho XI kuadrat, maka sigma XI kuadrat epsilon dalam kurung B kecil dikurang B besar kuadrat sama dengan sigma XI kuadrat rho kuadrat per sigma XI kuadrat sama dengan rho kuadrat. Karena B kecil dikurang B besar sama dengan KI elemen I, maka dalam kurung B kecil dikurang B besar sigma XI dalam kurung elemen I dikurang elemen I bar sama dengan sigma KI elemen I sigma XI dalam kurung elemen I dikurang elemen I bar. Dalam kurung B kecil dikurang B besar sigma XI dalam kurung elemen I dikurang elemen I bar sama dengan sigma KI elemen I sigma XI elemen I dikurang sigma KI elemen I sigma XI elemen I bar. Karena sigma XI sama dengan 0, maka dalam kurung B kecil dikurang B besar sigma XI dalam kurung elemen I dikurang elemen I bar sama dengan sigma KI elemen I sigma XI elemen I. Karena KI sama dengan XI per sigma XI, maka dalam kurung B kecil dikurang B besar sigma XI dalam kurung elemen I dikurang elemen I bar sama dengan dalam kurung sigma XI elemen I dalam kurung sigma XI elemen I per sigma XI kuadrat sama dengan dalam kurung sigma XI elemen I kuadrat per sigma XI kuadrat. Epsilon dalam kurung B kecil dikurang B besar sigma XI dalam kurung elemen I dikurang elemen I bar sama dengan
epsilon dalam kurung sigma xi elemen i kuadrat per sigma xi kuadrat. Epsilon dalam kurung sigma xi elemen i kuadrat sama dengan epsilon dalam kurung sigma xi kuadrat elemen i kuadrat ditambah 2 sigma xi xj elemen i elemen j. Epsilon dalam kurung sigma xi elemen i kuadrat sama dengan sigma xi kuadrat epsilon dalam kurung elemen i kuadrat ditambah 2 sigma xi xj epsilon dalam kurung elemen i elemen j. Ingat, E atau epsilon dalam kurung elemen i kuadrat sama dengan rho kuadrat dan epsilon dalam kurung elemen i elemen j epsilon dalam kurung sigma xi elemen i kuadrat sama dengan sigma xi kuadrat rho kuadrat. Epsilon dalam kurung b kecil dikurang b besar sigma xi dalam kurung elemen i dikurang elemen i bar sama dengan epsilon dalam kurung sigma xi rho i kuadrat per sigma xi kuadrat. Negatif 2 epsilon dalam kurung b kecil dikurang b besar sigma xi dalam kurung elemen i dikurang elemen i bar sama dengan negatif 2 rho kuadrat. Singkatnya, epsilon sigma dalam kurung elemen i dikurang elemen j kuadrat sama dengan dalam kurung n dikurang 1 rho kuadrat, sigma xi kuadrat, epsilon dalam kurung b kecil dikurang b besar kuadrat sama dengan sigma xi kuadrat rho kuadrat per sigma xi kuadrat sama dengan rho kuadrat. Dan negatif 2 epsilon dalam kurung b kecil dikurang b besar sigma xi dalam kurung elemen i dikurang elemen i bar sama dengan negatif 2 rho kuadrat. Epsilon sigma i kuadrat sama dengan epsilon sigma elemen i dikurangi elemen i bar kuadrat dikurangi sigma xi kuadrat epsilon dikali kuadrat dari b dikurangi b besar dikurangi 2 epsilon dikali b dikurangi b besar dikali sigma xi kuadrat dikali elemen i dikurangi elemen i bar. Sehingga epsilon dari sigma i kuadrat sama dengan n dikurangi 1 sigma kuadrat ditambah sigma kuadrat dikurangi 2 sigma kuadrat sama dengan sigma kuadrat n dikurangi sigma kuadrat ditambah sigma kuadrat dikurangi 2 sigma kuadrat sama dengan sigma kuadrat n dikurangi 2 sigma kuadrat. Maka epsilon dari sigma i kuadrat sama dengan n dikurangi 2 dikali sigma kuadrat. Jadi kita berharap epsilon se kuadrat sama dengan sigma kuadrat sama dengan epsilon sigma elemen i kuadrat per n dikurangi 2. Maka terbukti bahwa se kuadrat sama dengan sigma i kuadrat per n dikurangi 2. Atau se kuadrat sama dengan sigma yi kuadrat dikurangi b kuadrat xi kuadrat per n dikurangi 2. Se kuadrat sama dengan sigma yi kuadrat dikurangi b sigma xi yi per n dikurangi 2, di mana se kuadrat sama dengan varian dari kesalahan baku estimasi, n sama dengan jumlah sampel, sehingga kesalahan baku estimasinya adalah se sama dengan akar dari se kuadrat. Pembuktian.
EI sama dengan YI dikurangi BXI, jumlahkan dan kuadratkan, maka hasilnya sigma EI kuadrat sama dengan sigma dari YI dikurangi BXI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi B kuadrat XI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi B kuadrat sigma XI. Oleh karena B sama dengan sigma XI YI per sigma XI kuadrat, maka B sigma XI kuadrat sama dengan sigma XI YI, maka sigma EI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi B kuadrat sigma XI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi B dikali B sigma XI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi sigma XI YI. Terbukti, perkiraan konstanta A dan koefisien regresi B juga bervariasi dari sampel yang satu ke sampel yang lain, sehingga memiliki penyimpangan baku yang disebut dengan kesalahan standar atau standard error. Standar error merupakan akar dari varian perkiraan tersebut. Makin kecil standar error suatu perkiraan, makin tinggi tingkat ketelitian perkiraan tersebut. Dan sebaliknya, makin besar standar error suatu perkiraan, makin rendah tingkat ketelitian perkiraan tersebut. Standar error B dinotasikan SB dan dirumuskan sebagai berikut, yaitu SB kuadrat sama dengan SE kuadrat per sigma XI kuadrat, di mana SB kuadrat adalah varian dari standar error, sehingga standar error adalah SB sama dengan akar dari SB kuadrat. Pembuktian B sama dengan sigma XI YI per sigma XI kuadrat sama dengan sigma XI dalam kurung Y besar I dikurangi Y besar bar per sigma XI kuadrat sama dengan sigma XI YI per sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI Y besar bar per sigma XI kuadrat. Karena sigma XI sama dengan 0, maka B sama dengan sigma XI YI per sigma XI kuadrat. Jika KI sama dengan sigma XI per sigma XI kuadrat, maka B sama dengan sigma KI Y besar I. Karena B merupakan fungsi linear Y, maka B disebut penduga linear atau linear estimator. Jadi rumusnya B sama dengan sigma KI Y besar I sama dengan sigma KI dalam kurung A besar ditambah B besar XI ditambah elemen I sama dengan sigma KI A besar tambah B besar sigma KI XI ditambah sigma KI elemen I. Diketahui bahwa KI sama dengan sigma XI per sigma XI kuadrat, maka KI sama dengan sigma XI per sigma XI kuadrat. Karena sigma XI sama dengan 0, sehingga sigma KI sama dengan 0. Sigma KI kuadrat sama dengan sigma KI dikali KC sama dengan sigma XI per sigma XI kuadrat dikali XI per sigma XI kuadrat, sehingga sigma KI kuadrat sama dengan sigma XI kuadrat per dalam kurung sigma XI kuadrat dikuadratkan sama dengan 1 per sigma XI kuadrat. Sigma KIXI sama dengan sigma XI kuadrat per sigma XI kuadrat sama dengan 1. Sigma KIXI sama dengan sigma XI dalam kurung XI dikurangi X bar per sigma XI kuadrat. Karena XI sama dengan 0, sehingga didapatkan sigma KIXI sama dengan 1. Dan untuk B adalah sama dengan B ditambah sigma K1 elemen 1. E dalam kurung B ditambah sigma K1 elemen 1 sama dengan E dalam kurung B ditambah sigma K1 E dalam kurung elemen 1. E elemen 1 sama dengan 0, maka E sama dengan B sama dengan E dalam kurung B. Karena E sama dengan B sama dengan E dalam kurung B, maka B disebut penduga tidak bisa atau unbiased estimator.
varian B sama dengan E dalam kurung B dikurangi B kuadrat sama dengan E dalam kurung sigma K1 elemen 1 kuadrat sama dengan E dalam kurung K1 elemen 1 dan seterusnya sampai Kn elemen N kuadrat. Dari rumus tersebut sesuai dengan asumsi E dalam kurung elemen 1 kuadrat sama dengan kuadrat dan E dalam kurung elemen I elemen J sama dengan 0. Sehingga sigma KI kuadrat E dalam kurung elemen I kuadrat karena sesuai dengan asumsi E dalam kurung elemen I kuadrat sama dengan kuadrat sehingga didapatkan sigma KI kuadrat kuadrat. Karena sigma KI kuadrat sama dengan 1 per sigma XI kuadrat, maka varian B sama dengan kuadrat per sigma XI kuadrat terbukti. Dengan logika yang sama, maka varian A dapat diperoleh setelah masing-masing varian diperoleh akar kuadratnya menunjukkan standar error. Sedangkan standar error A dinotasikan SA dan dirumuskan sebagai berikut. SA kuadrat sama dengan SE kuadrat sigma X1 kuadrat per N sigma X1 kuadrat, di mana SA kuadrat sama dengan varian standar error atau A, sehingga standar error A adalah SA sama dengan akar SA kuadrat. Untuk catatan, pembuktian rumus varian tersebut sekaligus pembuktian untuk sifat pendukanya.